Shalom, puji nama Tuhan. Berkat Tuhan selalu ada bersama dengan kita di dalam kita mengiring Tuhan. Pada kesempatan ini saya mau berbagi di dalam Ibrani pasal 5 ayat 6. Di sana dikatakan, engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek. Judul renungan kita pada kesempatan ini adalah ketaatan. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, Tuhan mendesain manusia dengan kehendak bebas agar manusia dapat belajar memahami akibat dari pilihan-pilihan hidup yang diambil. Dan saudara-saudara, Tuhan sangat menginginkan manusia, ciptaannya, membuat keputusan yang benar dalam hidupnya, yaitu mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mentaati perintah-perintahnya. Saudara sekalian di dalam kasih Tuhan Yesus, dan Tuhan tidak akan pernah berdiam diri melihat orang-orang hidup dalam ketaatan. Ia selalu menyediakan upah. Sekali lagi, dan Tuhan tidak akan pernah berdiam diri melihat orang-orang yang hidup dalam ketaatan. Ia selalu menyediakan upah. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, hidup dalam ketaatan ini adalah kehendak Tuhan bagi manusia. Sedangkan ketaatan itu sendiri untuk kebaikan dan mendatangkan manfaat bagi manusia. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 15, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menurut segala perintahku. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, kita lihat Yesus berkata, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti. Menuruti apa kata Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, Ia sendiri telah meninggalkan teladan ketaatan kepada kita di dalam Ibrani pasal 5 ayat 8. Dan sekalipun Ia adalah anak, Ia telah belajar menjadi taat daripada yang telah dideritanya. Jadi saudara, ketaatan yang ditujukan Yesus adalah ketaatan untuk mengalami penderitaan. Ya, mengalami penderitaan. Bagi kita untuk taat saja terasa sulit, apalagi taat yang menimbulkan penderitaan. Nah, Tuhan Yesus harus mengalami penderitaan selama Ia hidup di dunia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib di dalam Filipi 2 ayat 8. Ketaatan Yesus dalam menghadapi penderitaan membawanya kepada kesempurnaan. Dan sesudah Ia mencapai kesempurnaannya, Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan Ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Di dalam Ibrani 5 ayat 9-10, kalau kita membaca di sana dikatakan begini, ketaatannya dalam menyelesaikan dan menggenapi misinya menjadikan Yesus sebagai pokok keselamatan kekal bagi semua orang yang percaya kepadanya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa
kita baca itu di dalam Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Ya. Jadi saat kita hidup di dalam ketaatan, itulah Tuhan berkata, kamu adalah sahabatku. Ya, jadi menjadi sahabatnya Tuhan adalah salah satunya adalah orang tersebut adalah taat kepada perintah Tuhan. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi sekali lagi, bahwa kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Yohanes 15:14. Jadi ketaatan menjadikan kita sebagai sahabat Tuhan. Mau kita jadi sahabat Tuhan? Milikilah karakter, sifat seperti Kristus yang tunduk pada otoritas, tunduk pada firman Allah, dan menjadi pelaku firman Tuhan. Ada orang pintar sekali mengajar, tetapi bicara tentang ketaatan dia tidak taat. Ya. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, jadi ketaatan menghasilkan promosi dari Tuhan. Sekali lagi, ketaatan adalah promosi Tuhan untuk memberkati kita dengan limpah. Jadi sekali lagi saudara, jadilah anak Tuhan yang taat. Jadilah anak Tuhan yang mengikuti perintah Tuhan. Jadilah anak Tuhan yang sungguh-sungguh ya mengasihi Tuhan, melakukan firman Tuhan, berkorban buat Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Karena itu yang Tuhan kehendaki. Bagaimana kita mengasihi Tuhan? Lakukanlah apa kata firman Tuhan. Dan engkau adalah umat-umat Tuhan, menjadi sahabatnya Tuhan. Kalau menjadi sahabat Tuhan, apapun kita hadapi, percayalah Allah selalu beserta dengan kita. Tuhan Yesus tolong kita, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.